Halo semuanya, bersama saya Amar Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu koperasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita ke sejarah koperasi. Pada tahun 1896, Pamemperaja Patih Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat lintah darah. Nah, cita-cita semangat tersebut diteruskan oleh De Wolf van Westerhout, seorang asisten residen Belanda. Nah, Westerhout ini ia menganjurkan mengubah bank itu menjadi koperasi. Nah, pada tahun 1908, Raden Sutoma mendirikan perkumpulan Budi Utomo untuk memanfaatkan sektor perkoperasian bagi kesejahteraan rakyat miskin. Mulai dari industri kecil dan kerajinan, Kongres Budi Utomo juga melakukan perbaikan dan peningkatan kecerdasan rakyat di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1915, terlahir Undang-Undang Koperasi yang pertama, yaitu Fair Ordaining of the Cooperative Beginning, yang bunyinya sama dengan Undang-Undang bagi Rakyat Indonesia. Anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris. Lalu pada tahun 1927 dibentuknya Syarikat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, pada tahun 1929, didirikannya Partai Nasional Indonesia yang bertujuan menyebarluaskan semangat perkoperasian di tanah air. 4 tahun kemudian, pada tahun 1933, perkembangan koperasi Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus dengan dikeluarkannya undang-undang menyerupai Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi. Lalu pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi Kumiai yang awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. 5 tahun kemudian, pada 1947, tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Nah, hari tanggal 12 Juli ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Nah, pada tahun 1953, tepatnya pada 17 Juli, melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Bung Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu, pada tahun 1992, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa koperasi berfungsi dan berperan antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat yang berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Sekarang kita ke pengertian koperasi. Nah, dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki pengertian ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi memiliki tujuan, yaitu dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 3 disebutkan
koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, koperasi juga memiliki asas, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembang koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, sekarang kita ke prinsip koperasi. Prinsip koperasi apa saja sih? Ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Hal yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Dan yang ketujuh, kerjasama ada antar koperasi. Nah, fungsi dan peran koperasi terdapat dalam bab 3, pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi. Ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sako gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, koperasi memiliki landasan ada 4. Yang pertama, landasan ideal. Nah, landasan ideal dalam koperasi Indonesia ialah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, landasan struktural. Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan landasan geraknya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan operasional yang merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugasnya masing-masing di koperasi. Nah, landasan operasional koperasi Indonesia ialah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu landasan yang keempat ialah landasan mental. Nah, landasan mental koperasi Indonesia ialah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawanan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasinya. Nah, perangkat organisasi koperasi ada 3. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 21. Yang pertama adalah rapat anggota, yang merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Nah, dalam rapat anggota itu disampaikan yang pertama anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, pembagian hasil usaha. Dan yang ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi rapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam tahun.
Nah, lalu yang kedua ialah pengurus yang dipilih dari anggota dalam rapat anggota. Masa jabatannya ialah 5 tahun. Tugasnya ialah pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rencana-rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus juga memiliki wewenang. Yang pertama, mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan dari rapat anggota. Lalu yang ketiga, perangkatnya ialah pengawas yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratannya ialah dapat dipilih sebagai pengawas tepat dalam anggaran dasar. Yang pertama, tugas pengawas. Tugas pengawas ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Nah, pengawas juga memiliki wewenang. Yang pertama, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Nah, koperasi memiliki golongan yang ada dua, berdasarkan anggotanya dan berdasarkan jenis usahanya. Nah, kalau berdasarkan anggotanya, ada dua. Koperasi primer yang merupakan koperasi yang beranggotakan orang per seorang dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau usaha satu kelurahan atau desa atau kecamatan. Nah, contohnya ialah koperasi pegawai dan lain-lain. Lalu yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Nah, koperasi sekunder ini terbagi lagi nih, ada 3. Yang pertama, koperasi pusat, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer. Wilayah kerjanya ialah satu kota atau kabupaten. Yang kedua ialah koperasi gabungan. Ialah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat yang wilayah kerjanya satu provinsi. Yang ketiga ialah koperasi induk. Ialah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan yang wilayah kerjanya skala nasional. Nah, sekarang kita ke koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi produksi. Ialah koperasi yang melakukan kegiatannya usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan dilakukan ialah menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi yang contohnya ialah koperasi pengrajin anyaman. Lalu yang kedua ialah koperasi konsumsi, ini di mana kegiatannya ialah menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari dari anggotanya. Yang ketiga ialah koperasi simpan pinjam, di mana kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Yang keempat, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misalnya, selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Nah, modal koperasi ada 2. Dari modal sendiri yang dapat berasal dari pertama, simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini ialah simpanan wajib dibayar ketika menjadi anggota. Simpanan ini dapat diambil selama jadi anggota dan jumlahnya sama untuk setiap anggota. Lalu yang kedua ya simpanan wajib, di mana simpanan ini wajib dibayar anggota secara berkala. Misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Lalu yang ketiga dana cadangan. Nah, dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Yang keempat ialah hibah. Dana hibah ialah sejumlah uang atau barang yang diterima oleh pihak lain dan tidak mengikat. Nah, modal koperasi yang kedua adalah modal dari pinjaman. Modal pinjaman bisa berasal dari anggota
koperasi lain, bank atau lembaga lain, atau penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Nah, Koperasi Indonesia memiliki lambang, yang lambangnya memiliki arti ialah pada bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Lalu untuk yang gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Lalu rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Untuk pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatannya berkepribadian Indonesia. Untuk timbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Lalu padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai, dan koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini ya, dan jangan lupa subscribe. See ya!